Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tematik tema 2 selalu berhemat energi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca teks berikut. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa matahari dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup, yaitu pohon. Pada subtema 1 kali ini, kita akan belajar tentang sumber energi. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan juga cahaya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar berikut. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Pada gambar berikut, kalian bisa melihat peristiwa daur air, di mana air di laut dan juga di sungai menguap ke atas karena panas yang dihasilkan oleh matahari. Matahari juga dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Pada gambar berikut, nelayan memanfaatkan sinar matahari dan juga panas matahari untuk mengeringkan ikan hasil tangkapan. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Dan juga cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Manfaat cahaya matahari berikutnya yaitu cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Berikut adalah contoh panel surya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengolah peta pikiran. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Berikut adalah contoh teks yang akan diubah menjadi sebuah peta pikiran. Teks berikut berjudul Minyak Bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Minyak bumi harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Kemudian, sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan juga aspal yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah peta pikiran dari teks yang baru saja kita baca bersama. Judul diletakkan di atas dengan judul minyak bumi. Kemudian di bawahnya adalah asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan juga hasil olahan minyak bumi. Kemudian kita jabarkan lagi hasil olahan minyak bumi yaitu bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Dengan membuat peta pikiran, maka
kita akan lebih mudah menghafal dan memahami materi yang kita pelajari. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Kemudian, buatlah bentuk peta pikiran sesuai dengan gambar di bawah ini, atau sesuai dengan imajinasi atau kreativitas kalian. Sertakan gambar agar lebih menarik. Selanjutnya, selain matahari dan juga minyak bumi, sumber energi selanjutnya yaitu jagung. Jagung sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan sering dikonsumsi oleh manusia. Jagung merupakan sumber energi bagi manusia ataupun hewan untuk melakukan aktivitas. Berikut adalah pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari sumber energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.